tawaran baru Manchester City untuk Palmer menyentuh angka 250 juta pounds. Madrid siap depak Vini demi duetkan Haaland dengan Mbappe. Juventus sedang memantau untuk dekati Darwin Núñez. Justin Hubner resmi bergabung ke klub Eredivisie Fortuna Sittard. Pep Guardiola menegaskan enggan melatih Barcelona lagi. Putra legenda Francesco Totti, yakni Christian Totti, resmi pensiun dari sepak bola di usia 19 tahun. Dilaporkan oleh La Nuova, ia mengaku sudah memutuskan berhenti bermain usai karir singkat yang diwarnai tekanan besar dan perbandingan terus-menerus dengan sang ayah. Terakhir membela Olbia di Serie D, Christian hanya tampil 6 kali. Ia kini akan mengikuti jejak ayahnya sebagai pemandu bakat di akademi keluarga. Beban nama besar Totti disebut menjadi faktor utama dalam keputusannya untuk mundur dari dunia sepak bola profesional. Meski hampir merampungkan transfer Jorel Hato, Chelsea tetap menegaskan tidak akan melepas Marco Kurela. Dilansir dari Football London, klub menolak spekulasi soal kepindahan bek kiri asal Spanyol itu ke Arab Saudi. Al Nassr sempat dikaitkan dengan Cucurella atas permintaan Cristiano Ronaldo, namun Chelsea bersikap tegas dan tetap mempertahankan sang pemain sebagai bagian penting dari lini pertahanan mereka. Kita menuju Spanyol, di mana Real Madrid tengah menyusun strategi besar untuk merekrut William Saliba dari Arsenal. Dilansir dari Fichajes, Los Blancos telah mengajukan tawaran senilai 90 juta euro plus 2 pemain, yakni Arda Güler dan Raul Asensio, sebagai bagian dari negosiasi. Arsenal disebut mulai mempertimbangkan serius tawaran tersebut karena selain nilai uang yang tinggi, mereka juga melihat potensi besar dari kedua pemain muda yang ditawarkan Madrid. Setelah resmi merekrut Victor Gyökeres, Arsenal dikabarkan siap melepas Gabriel Jesus. Bertahan di Premier League masih menjadi salah satu opsi bagi striker asal Brasil tersebut. Menurut laporan dari Court of Sight, meski belum ada rincian soal nilai transfer, harga pasar dan tuntutan gaji Jesus akan sangat mempengaruhi jalannya negosiasi. Saat ini, Newcastle United dan Tottenham Hotspur disebut tertarik, sementara beberapa klub luar Inggris juga ikut memantau situasinya. Berbeda dengan Gabriel Jesus yang masih sebatas diminati, Anthony justru sudah menerima beberapa tawaran resmi. Selain Real Betis, Al Nassr disebut telah mengajukan proposal kepada Manchester United. Mengutip laporan dari Goal, tawaran dari klub Arab Saudi itu memang sudah masuk, meski nilainya belum diungkap ke publik. MU sendiri membandrol Anthony di angka 50 juta euro, namun jika mendekati tenggat waktu transfer, mereka kabarnya bersedia melepasnya di kisaran 35 juta euro. Beralih ke Italia, Juventus tak hanya fokus memperpanjang masa pinjaman Randal Kolo Muani dari PSG, tetapi juga menjalin komunikasi dengan Liverpool. Dilansir dari Football Italia, Juve telah menghubungi The Reds untuk memantau situasi Darwin Núñez sebagai alternatif jika gagal merekrut Kolo Muani. Striker asal Uruguay itu sebelumnya batal bergabung dengan Napoli dan menegaskan keinginannya tetap bermain di Eropa meski ada tawaran dari klub-klub Arab Saudi. Real Madrid dikabarkan tengah memantau talenta muda Arsenal Max Baumann yang tampil impresif dalam laga pramusim. Dilansir dari Fichajes, Los Blancos siap mengajukan tawaran lebih awal demi mengamankan jasa gelandang 15 tahun tersebut. Baumann mencuri perhatian setelah masuk sebagai pengganti dan menciptakan peluang penalti saat melawan Newcastle. Meski belum boleh masuk ruang ganti senior karena usianya, Arteta terus melibatkannya dalam tim utama. Arsenal diyakini enggan melepaskannya, namun minat dari Madrid bisa jadi godaan besar bagi sang pemain. Pep Guardiola menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak akan pernah kembali ke Barcelona dalam kapasitas apapun. Dalam wawancara dengan GQ, manajer Manchester City itu menegaskan masa baktinya di Camp Nou sudah selesai selamanya. Bahkan saat ditanya soal kemungkinan menjadi presiden klub, ia menolaknya mentah-mentah. Guardiola yang akan memasuki musim ke-10 bersama City, berencana istirahat dari sepak bola setelah kontraknya berakhir dan menutup peluang kembali ke klub yang pernah ia bawa meraih kejayaan. Manchester United kembali mengincar Benjamin Sesko usai gagal merekrut beberapa target sebelumnya.
Dilansir dari Florian Plettenberg, striker asal Slovenia itu disebut terkesan dengan proyek MU, meski Newcastle juga masih bersaing ketat untuk merekrutnya. RB Leipzig mematok harga 80 juta euro plus bonus 5 hingga 10 juta euro tergantung performa. Fabrizio Romano menyebut Newcastle sudah lebih dulu mempresentasikan proyek mereka, sementara MU masih mengejar. Sesko sendiri telah lama dipantau United sejak masih bermain di RB Salzburg. Kita beralih ke Spanyol, di mana Real Madrid dikabarkan tengah menyusun rencana ambisius untuk memperkuat lini serang mereka. Los Blancos disebut ingin menduetkan Erling Haaland dan Kylian Mbappe di lini depan. Menurut laporan Football 365, Madrid siap melepas Vinicius Junior demi merealisasikan rencana tersebut. Jika Vinicius tak bersedia menurunkan tuntutan gajinya, maka kontrak baru tak akan ditawarkan. Sementara itu, Transfers News Live menyebut proyek besar ini ditargetkan berjalan mulai musim depan. Dana hasil penjualan Vinicius akan digunakan untuk menebus Haaland dari Manchester City, sekaligus memindahkan Mbappe kembali ke posisi sayap kiri. Kita bergeser ke Manchester, di mana Manchester City dikabarkan belum menyerah dalam upaya memulangkan Cole Palmer musim panas ini. Mengutip dari V-Charges, setelah sebelumnya melayangkan tawaran awal sebesar 170 juta pounds yang ditolak Chelsea, kini City sedang menyiapkan penawaran kedua. Kabarnya, nominal baru yang akan diajukan hampir 2 kali lipat dari tawaran pertama, dengan nilai mencapai 250 juta pounds. Jika kesepakatan tercapai, transfer ini berpotensi menjadi penjualan termahal dalam sejarah sepak bola. Masih dari benua Eropa, kabar datang dari pemain timnas Indonesia, Emil Audero. Dikutip dari Goal, Emil kini resmi berseragam Cremonese yang akan tampil di Serie A musim depan. Proses kepindahan ini terjadi lewat skema pinjaman dari Como, klub induknya saat ini. Menariknya, Cremonese turut menyisipkan opsi pembelian permanen di akhir masa pinjaman. Ini menjadi musim kedua beruntun Emil dipinjamkan, setelah sebelumnya sempat memperkuat Palermo di ajang Serie B pada paruh musim lalu. Justin Hubner dikabarkan telah resmi bergabung dengan klub Eredivisie Fortuna Sittard. Mengutip laporan CNN Indonesia, bek timnas Indonesia itu menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun secara gratis usai dilepas Wolverhampton. Kepindahan ini juga dikonfirmasi oleh media lokal Belanda yang terus memantau proses transfer sang pemain. Ini akan menjadi debut Hubner di kasta tertinggi sepak bola Belanda. Bersama Fortuna, ia tentu akan bersaing ketat demi mengamankan tempat di tim utama yang tentu bisa memperkuat posisinya dalam upaya meraih menit bermain reguler di timnas Indonesia. Berita datang dari pemain timnas Indonesia Nathan Chow Aon yang mencuri perhatian dalam laga debutnya bersama Willem II Tilburg. Dilansir dari OK Zone, Nathan tampil di babak kedua menggantikan Emilio Keirer pada menit ke-62 dalam laga uji coba kontra Sparta Rotterdam. Penampilan apiknya ikut berkontribusi pada kemenangan 3-1 yang diraih Willem II. Debut tersebut langsung mendapat respons positif dari para pendukung klub. Mereka ramai-ramai memuji performa Nathan dan berharap sang pemain bisa tampil lebih impresif saat kompetisi resmi bergulir musim depan.